TV. Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, berkelanjutan dan keterpaduan, pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Malang menggelar Rembuk Ekonomi Kreatif kedua tahun 2022. Rembuk Ekonomi Kreatif atau Ekraf diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari pelaku industri kreatif dari 17 sektor industri kreatif yang ada di Kota Malang. Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala OJK Kota Malang, yang kami hormati Bapak Elang Baskoro Hadi, yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili, yang kami hormati Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang, yang kami hormati Komunitas Subsektor Kreatif Kota Malang. Materi pertama, dukungan pembiayaan perbankan pada sektor ekonomi kreatif yang akan disampaikan oleh Kepala OJK Kota Malang. Kepada yang terhormat Bapak Sugiarto Kasmuri, dipersilakan. Salam sehat, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.
Saya ingin menyapa semua para pelaku ekonomi kreatif yang pada pagi hari ini hadir di kesempatan ekonomi kreatif 2022 yang diselenggarakan oleh Bapeda Kota Malang. Dalam acara tersebut diawali dengan penyampaian materi oleh Ketua OJK Malang Sugiharto Kasmuri. Kepala OJK menyampaikan materi terkait syarat dan aturan yang berlaku dalam mendapatkan dana dari perbankan guna mengembangkan industri kreatif di Kota Malang. Pelaku ekonomi kreatif yang baru mau mulai, misalnya tadi di fashion, kuliner ya, ataupun di craft ya, di craft tadinya. Di craftnya, bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu sekalian, sumber pembiayaan itu tidak hanya melulu dari perbankan. Ada yang namanya, Bapak Ibu ketahui, ada yang namanya fintech, peer-to-peer lending. Tapi hati-hati kalau pinjam. Ya, terbanyak yang ilegal juga. Tapi kalau yang legal sangat terbuka peluang untuk mendapatkan pembiayaan ke sana sebagai sumber awal modal untuk memulai usaha. Tidak perlu agunan, tidak perlu jaminan. Dan itu diawasi ya. Ada 102 entitas fintech lending yang diawasi dan terdaftar di OJK. Dan pengaturannya jelas, bunga tidak akan melebihi dari pokok. Jangka waktunya biasanya pendek untuk memulai satu usaha. Kalau usahanya sudah berjalan 6 bulan, Bapak Ibu bisa geser ke full. Di atas full kan bisa sampai 250-500 juta lagi. Dan ketika sudah dapat full bisa mendapatkan pokok full. Jadi skemanya bisa dengan cara seperti itu untuk yang baru mulai atau sebagai startup. Kalau bank kan maunya, kalau si akal besar kan maunya taksasi nilainya tinggi supaya bisa nyairin kreditnya lebih besar. Ya, tapi itu jadi bahaya buat bank ya, dari sisi lembaga. Intinya peluang atau potensi tadi yang dilakukan bisa tidak hanya terbuka untuk perbankan saja, karena perbankan kita masih agak ragu-ragu memang, dan itu tidak salah Pak, karena perbankan itu sangat hati-hati di dalam menyalurkan kreditnya. Karena sumber dananya juga dari masyarakat. Kalau terjadi apa-apa dengan kreditnya, maka masyarakat nasabah penyimpan yang akan jadi korban. Mas Elang ini dari JITC Jawa Timur Information Teknologi Kreatif atau Center, Mas? Oh, kreatif. Selain penyampaian materi dari Kepala OJK, penyampaian materi juga disampaikan oleh wirausahawan dari Jawa Timur Information Kreatif atau GTIC. Materi yang disampaikan oleh GTIC yakni terkait dengan kolaborasi dalam mengembangkan industri kreatif. Alhamdulillah kalau kami tidak menyebut kreatif, meskipun embel-embel kami adalah Jawa Timur Information Teknologi Kreatif, tapi kami lebih suka kalau kami dibilang wirausahawan. Kami lebih suka itu karena basic teman-teman yang menjadi anggota di kami JITC, yang kami tanya pertama kali adalah mau nggak usaha atau sudah punya usaha atau ingin usaha apa, itu dulu. Jadi mereka datang itu sudah punya mental itu, karena kami tidak mempromosikan bahwa Pil ada wadah, ayo kamu datang. Kami tidak mengundang, tapi kami gerakannya adalah ke bawah, ngajak gitu. Jadi antar teman, ayo kita berkontribusi di sini, ayo kita membangun usaha bersama di sini, apapun itu ya. Kemudian akhirnya tahu perkembangan zaman selama 10 tahun ini, akhirnya tahu teman UMKM datang ke kami, kemudian pengajar, rata-rata guru-guru, kemudian juga ada karyawan. Ya, ini lebih banyak mereka minta pendampingan untuk biasanya lebih banyak ke teknis ya di dunia industri kreatif. Nah, siapa aja yang bisa masuk ke JITC itu sebetulnya umum. Bahkan teman-teman IO pun kadang-kadang ngumpulnya di situ. Teman-teman IO pun kadang-kadang ngumpul di situ, seniman, musisi. Tapi kami tetap memberikan penyampaian bahwa di sini tempat ngumpulnya itu teman-teman dari elektronika atau robotik, videografi, fotografi, animasi, audio digital dan informatika, hukum alam. Jadi mereka datang ke kami, melihat, mengenal kami, mentalnya kita bina,
Kemudian nantinya pasti ada pradiklat, jadi ada skill yang teknis sesuai teknis yang diinginkan, itu yang akan kita ajarkan. Kemudian ada magang dan subkontrak, jadi orang-orang yang sudah gabung di JITC itu harus magang ke anggota yang sudah mentas duluan, jadi gitu sistemnya. Kemudian setelah magang dan subkontrak, akhirnya dia menjadi usaha mandiri. Usaha mandiri di sini nggak cuma pendampingan aja, tapi betul-betul mendirikan perusahaan sampai ke legalitasnya. Kami ingin mengembangkan di daerah-daerah lain, tapi kesulitannya mereka akan kembali ke daerah di mana tempat mereka belajar. Tadi saya mendengarkan beberapa dari OJK sama teman-teman IJTC. Insya Allah nanti kita berkolaborasi, begitu ya. Izinnya adalah dari warung kopi untuk Kota Malang. Bener, temenan nggak sih gitu? Nah, kawan-kawan tadi. Selain penyampaian materi dari Kepala OJK dan JITC, acara dilanjutkan dengan presentasi terkait fungsi dan pembangunan Malang Creative Center atau MCC. Nah, kalau saya berbicara tentang asalnya dari mana tuh Komite Ekonomi Kreatif itu, saya sedikit cerita flashback perjalanannya. Saya bersama kawan-kawan saya di tahun 2016 diajak ketemuan. Mas dari kumpulan lapor di ICCM. Kita semua kenal namanya 10 prinsip kota kreatif. Lapor sih ngomong kreatif gitu. Ternyata yang namanya kota itu harus kelas AC, kota yang inklusif, kota yang melindungi hak asasi dan segala macam. Kami belajar, kami di upskill, kita di upgrade. Ternyata orang kreatif nggak syukur main ngono, tapi kudu bermanfaat. Oke, sepakat. Ini malah koperasi Creative Boys. Lapo itu kerja nih, kita bikin koperasi. Koperasi pertama di Indonesia yang menganut koperasi pemasaran tanpa adanya simpan pinjam. Lah ternyata kita bikin namanya prinsipnya MCF itu ada 3. Connecting, Collaboration, Commerce. Nah dari Malang Creative Fusion dengan teman-teman akademisi, media, pengusaha, komunitas pemerintah mendorong adanya Komite Ekonomi Kreatif di Kota Malang. Tugas Komite Ekonomi Kreatif ternyata kini bikin roadmap ekonomi kreatif. Apa itu? Peta jalan. Ternyata tujuan membuat roadmapnya itu untuk ini. Jadi dari warung kopi yang tadi, kumpulan permasalahan, bank permasalahan, tujuannya adalah mengumpulkan itu, kemudian kita merekomendasikan kebijakan biar jadi perwali. Alhamdulillah terrealisasi namanya roadmap pengembangan ekonomi kreatif Kota Malang. Apa? Ada 3 program. Sing tadi ngomong kene kudu duwe tempat, iya. Namanya ini penyediaan infrastruktur. Sing kedua, pengembangan ekosistem. Apa itu? Tentang data pelaku itu tadi. Kalau ketika kita ngomong ekosistem mereka kenal nggak menarik kan ini. Saya nggak akan pernah diskusi dengan Pak Heki kalau saya nggak kenal, kecuali saya salaman duluan. Yang ketiga, peningkatan pemasaran produk. Ini yang ada di buku ini. Dan roadmap ini ada roadmap prioritas di Kota Malang, aplikasi, game, kuliner, film, dan animasi. Ini roadmap, ada bukunya, bisa di-download di Bapeda. Tujuan dari Rembuk Ekonomi Kreatif kedua ini tidak lain untuk menyamakan pemikiran, sehingga nantinya bersama membangun industri ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Pertama, sebuah area parkir. Pintu masuk MCC berada di lantai 2 dengan disambut ruangan Animation and Motion Capture Studio. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas berupa meja kerja dan komputer pendukung yang menunjang kegiatan pembuatan animasi. Desain Archive and City Planning Gallery. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan database desain yang pernah dibuat baik berupa digital maupun barang. Usai presentasi terkait fungsi bangunan gedung MCC, acara Rembuk Ekonomi Kreatif kedua tahun 2022 kemudian dilanjutkan dengan pembukaan yang diawali dengan laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang Dwi Rahayu SHM Hum. Dalam laporannya mengatakan, Rembuk Ekonomi Kreatif yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Malang diikuti oleh 159 peserta yang terdiri dari pelaku industri kreatif dari 17 subsektor industri kreatif dan akademisi. Dasar hukum yang pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2018-2025. Ketiga, Peraturan Wali Kota Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Roadmap Pengembangan Ekonomi
subsektor unggulan dan subsektor prioritas Kota Malang tahun 2018-2022. Maksud kegiatan ini adalah sebagai sarana komunikasi antara 6 aktor yang mempunyai peran dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang. Tujuan yang pertama, menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh subsektor ekonomi kreatif. Yang kedua, merumuskan program, kegiatan, dan upaya lain dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif. Pemateri seperti yang tadi sudah terlaksana, ada Pak Sugiarto Kasmuri dari OJK Kota Malang, kemudian ada Mas Elang Baskoro dari JITC, dan ada Mas Dadi Wahyu dari Komite Ekonomi Kreatif. Peserta sebanyak kurang lebih 150 undangan yang terdiri atas akademisi, kemudian pelaku usaha atau bisnis dari subsektor ekonomi kreatif, perangkat daerah yang terkait dengan subsektor ekonomi kreatif, komunitas subsektor ekonomi kreatif, media massa atau jurnalis di Kota Malang, serta lembaga keuangan di Kota Malang. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 hari pada hari ini di Hotel Ijen Suite, Jalan Ijen Nirwana Raya, Blok A nomor 16. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan oleh Bapak Wali Kota Malang sekaligus berkenan membuka acara secara resmi. Sementara Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang membuka acara Rembuk Ekonomi Kreatif kedua dalam sambutannya mengatakan bahwa Kota Malang adalah rumah bersama, sehingga masyarakat khususnya para pelaku industri kreatif untuk dapat menguatkan kolaborasi antar sesama sehingga tumbuh bersama. Ditambahkan oleh Wali Kota Malang bahwa Kota Malang merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang mempunyai roadmap ekonomi kreatif, sehingga ke depan Pemkot Malang terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif agar terus maju dan menjadi yang terbaik di tingkat nasional maupun dunia. Berkelanjutan dan keterpaduan dari ekonomi kreatif itu adalah ada sentuhan kreativitas, karya, karsa manusia yang akan membawa nilai lebih terhadap apa yang ada. Jadi kalau ekonomi biasa, sekarang ekonomi kreatif karena ada sentuhan manusia, karena Malang itu adalah gudangnya orang kreatif. Kita telah buat roadmap dan itu kita sodorkan pada ekonomi kreatif di Jakarta kemarin. Satu-satunya ya yang mempunyai roadmap yang sudah jadi itu adalah Kota Malang. Kenapa? Cangkolannya di visi misi sudah jelas, yang lain belum ada. Satu-satunya. Harapan kami para bapak ibu dan saudara sekalian, kita tidak usah konsen dulu urusan yang nanti MCC itu apa namanya tadi. Dinamika lingkungan internal. Ya. Jadi progres. Capaian dan evaluasi atas pengembangan ekosistem infrastruktur harus kita bangun. Ekosistemnya kini sudah masuk, tapi seakan hidup sendiri-sendiri. Negara hadir itu adalah bagaimana untuk membantu negara ini adalah milik kita bersama, dirasakan bersama, nilai patriotisme kita junjung sama-sama. Itu adalah Indonesia. Maka negara hadir harus menguatkan itu. Maka ekosistem sudah, tapi sendiri-sendiri. Di mana? Hanya ngakui saja. Banyak UMKM, UMKM kita sekian, tapi benar enggak pemerintah hadir memberikan fasilitasi kepada mereka? Dan namanya aja udah Malang Creative Center. Ini adalah menjadi inkubasi orang-orang yang berkreatif. Orang yang di sana harus orang yang mempunyai kreatif. Siapa yang nempati? Semua warga Kota Malang. Berpenduduk Malang tidak, orang lain yang berada di Kota Malang. Mari kita gunakan bahwa MCC itu kan simbol saja, wadah menjadi inkubasi teman-teman yang mempunyai cita-cita untuk membangun bangsa. Yang sih teman-teman monggo kontribusi. Nanti di sini perlunya kita berkolaborasi, kita rembuk bersama adalah bagaimana aktivitas-aktivitas. Sehingga kemarin teman-teman ekonomi kreatif Pak, perlu saya sampaikan enggak bahwa itu nanti jangan dulu. Kita minta masukan dari teman-teman yang lebih banyak. Materi manajemen talenta dan lain sebagainya, tapi bisnisnya kan tidak.
Wali Kota Malang Sutiaji juga berharap agar 17 subsektor industri kreatif di Kota Malang dapat memperkuat kolaborasi dan komunikasi, kembang bersama, dan bersama membangun Malang sebagai kota kreatif. Akan kita kerjasamakan. Jadi Kopindak kerjasama dengan BUMD, aneka usaha yang core bisnisnya sudah ada. Karena kalau ketika BUMD itu core bisnisnya tidak ada, mesti jadi teman BPK, duitmu terkonti. Jadi udah ditata, yang namanya aneka usaha, katanya ada core bisnis ini tidak siap ada. Kita udah wadai. Sehingga manajemennya nanti kami serahkan ke sana. Siapa yang terlibat? Saya minta termasuk di dalamnya adalah teman-teman ekonomi kreatif. Dari 17 subsektor masuk. Oh ini nanti kenapa? Tidak mungkin yang namanya dulu kalau dari Kopindak UPT akan melayani, tidak mungkin. Ini loh yang ngerti subsektor A ini, subsektor B sampai 17 subsektor ini gimana? Yang sehingga nanti akan menjadi sesuatu sekali yang di sana. Belum lagi di sini saya sudah dengan Ibu Gubernur, insya Allah akan kerjasama dengan provinsi berkaitan dengan nanti menjadi inkubasi teman-teman SMK se-Jawa Timur, pondok-pondok yang mempunyai SMK se-Jawa Timur. Ada pelatihan, ya dia membuat film gimana, animasi gimana. Tujuan kita adalah ingin membangun Malang menjadi kota kreatif Indonesia dan dunia. Sementara setelah sambutan dan pengarahan dari Wali Kota Malang pada rembuk ekonomi kreatif ini, juga dibuka sesi diskusi, di mana para peserta yang hadir antusias memberikan pertanyaan kepada Wali Kota Malang Haji Sutiaji terkait pengembangan industri kreatif di Kota Malang ke depan. Konsep-konsepnya Bapak. Namun kadang-kala konsep setelah disampaikan kadang-kala tidak kembali kepada masyarakat. Contoh, pemerintah daerah sudah mencanangkan setiap Kamis itu memakai busana nasional. Nah, antara lain kami pernah diminta konsepnya. Di Malang ini banyak pembatik Bapak, dari masing-masing kecamatan. Seyogianya apa yang kita konsepkan itu menguntungkan juga bagi mereka. Namun hari ini kami lihat banyak sekali apa yang dipakai oleh ASN itu bajunya itu pakai baju ala kulonan Bapak. Jadi pakai lurik yang semacam demikian. Yang saya kira karakter Malangannya menjadi hilang. Untuk itu kami mohon berharap itu dikembalikan. Kalau tahu ASN itu dari Kecamatan Blimbing, mungkin di Blimbing itu ada ciri khas pembatik Blimbing. Itulah tugas negara ada pada mereka-mereka yang harus diperhatikan. Kalau malanggelo.com itu kita kelola secara sosio bisnis dan sampai saat ini platform kami sudah mendapatkan izin transaksi elektronik. Pak Wali tadi disinggung tentang program Malpro atau belanja di UMKM. Pak, ini loh platform lokal kita malanggelo.com sebagai sebuah marketplace sudah lengkap izin transaksi elektroniknya, legalitasnya. Saya minta Bapak belanja UMKM-nya lewat digitalisasi di malanggelo.com. Karena jadi apa perlu kita bersurat untuk kerjasama lebih lanjut tentang program belanja di marketplace lokal? Yang berkaitan dengan masalah hari Kamis itu gini Mas. Saya memang menekankan hari Kamis itu pakai budaya adat Jawa. Dari manapun, karena apa? Kita ini sudah lupa dengan karakter kita. Jujur aja, kita itu kenapa maksud saya orang-orang kita itu tidak mau menghargai ya, Jawa itu gimana sih kan gitu ya. Menghormati karya orang lain, duwe unggah-ungguh. Saya kepengen menanamkan itu karakter kepada anak kita. Kenapa kami dorong yang namanya heritage? Arahnya bukan kita menghormati bendanya saja, tapi menghormati orang yang berkarya dan menghormati karya orang. Nah,
nanti biar kami minta kepada UMKM, kepada teman-teman kita untuk langsung belanja ke paket aplikasinya. Oke. Nanti dengan ULP, oke? Ya, langsung aja nanti dengan ULP ya. Malang Gelar ini dalam proses kurasi menjadi penyedia di LKPP Pak Sutiaji. Makanya jadi, nanti konkret urusan gitu-gitu tuh ULP. Saya ada baik, ULP-nya ya. Siap. Biar ditentukan. Oke. Jadi semacam ada kegelisahan itu tentang di kayu tangan itu Pak. Itu biasanya ganti pemerintahan itu kan ganti kebijakan. Nah, bagaimana caranya supaya di kayu tangan itu tetap berlangsung? Nah itu kan mubatir kalau seandainya nanti ganti pemerintahan terus itu berhenti. Nah itu melestarikan apa yang sudah baik itu harus dikuatkan. Jangan alergi. Wah itu peninggalan lama terus kita pakai. Mohon maaf mungkin saya selipkan dikit masalah mungkin kampung-kampung tematik atau taman-taman yang kemarin mungkin belum. Sekarang diurus kenapa? Masih proses Pak. Karena kemarin banyak yang pakai CSR itu belum masuk ke data di kami, masa aset temuan BPK. Jadi ini kami benahi dulu, pasti akan kita kuatkan. Jangan dipikir itu peninggalan lama, enggak. Saya paling orang yang enggak senang, yang tidak menghargai. Jangan pernah melihat orang dari sisi negatifnya. Ya, maka PR kita ke depan siapapun nanti yang menjadi penerus ke depan, wajib hukumnya yang baik kita teruskan. Kalau itu mempunyai sisi baik, harus kita teruskan. Wajib hukumnya. Tapi juga jangan alergi kritik. Wal ahdu bil jadidil aslah. Inovasi. Mengambil sesuatu yang baru, tapi yang mempunyai nilai baik. Jadi mengoptimalkan. salam satu jiwa. Malang Pujian Suara. Baik, terima kasih. Bagaimana saya sampaikan, hari ini adalah untuk membuat meminta masukan-masukan dari teman-teman ekonomi kreatif dari 17 subsektor itu masuk semua. Pasti yang harus dilakukan, jadi kita minta kristalisasi pikirannya sehingga nanti akan disusun akan menjadi roadmap kita untuk ekonomi kreatif kita. Ada 17 subsektor tadi. Ya, salah satu yang jadi bahasan adalah bagaimana pemanfaatan dari MCC. MCC kan menjadi sesuatu yang sangat kecil sebetulnya kalau dilihat dari apa yang menjadi gagasan dari teman-teman ekonomi kreatif. Sesuai dengan misi kami yang kedua tadi, berbasis ekonomi kreatif tapi berkelanjutan dan berdaya saing tadi. Nah, daya saing kita sekarang kan sudah bukan hanya lokal saja, bukan nasional saja, tapi kita sudah masuk pada Akta 4, jadi sudah berbasis global. Sehingga bagaimana kita bisa bersaing ke arah sana dari 17 sektor itu. Sehingga yang saat ini kan mewakili semua, dari 17 sektor kan sudah terwakili semua. Biar nanti ngomong ini kan masih kita ajak secara general. Nanti akan kita simpul teman-teman yang membawa suara dari 17 subsektor, sektor kriya, membawa ciri fashion sendiri, nanti akan kita tuangkan dan akan menjadi roadmap kita dan database kita yang itu nanti akan kita urai dari masukan pada RKPD tahun-tahun berikutnya. Tentu nanti akan kita lakukan ya, jadi penataan. Tadi ini malah makanya manajemen ini adalah kita bangun bersama-sama ya. Karena pemerintah itu kan public service, memberikan service, memberikan penguatan dan optimalisasi potensi masyarakat Kota Malang. Jadi nanti ada pengelolanya di sana. Sekali lagi ini bukan concern bakas masalah NCC ya. Ini adalah bakas ekonomi kreatif. Nah, salah satu itu ada wadahnya tadi pakai berarti MCC itu salah satu wadah. Okay? Simon Alfredo melaporkan.